Indonesia, negeri yang kaya akan budaya dan sumber daya alamnya. Keindahan alam di Indonesia sudah terkenal hingga ke mancanegara, mulai dari keindahan kepulauan, pegunungan, bahkan sampai ke perairan. Pemerintah mencatat jumlah pulau di Indonesia pada tahun 2021 lalu mengalami penambahan menjadi sekitar 17.000 pulau. Karang menjadi salah satu penyumbang keindahan kekayaan alam perairan di Indonesia. Karang hias yang menjadi salah satu komoditas ekspor yang sangat menjanjikan. Akan tetapi, tidak semua jenis karang dijadikan target dalam perdagangan karang hias. Meski spesiesnya sama, namun hanya karang yang memiliki warna yang eksotis, ukuran yang pas, dan bentuk yang menarik yang umumnya akan diambil dari alam oleh nelayan. Tujuan penelitian pertama kali awalnya hanya sederhana untuk penelitian tugas kuliah. Waktu itu saya S2 di IPB, jadi sekitar 24 tahun yang lewat, yaitu tahun 1999. Saya melakukan penelitian di Pulau Seribu. Tujuan awalnya sederhana, yaitu apakah karang itu bisa dibudidayakan atau transplantasi. Kemudian karena ini bisa, jadi kita tingkatkan tujuannya untuk rehabilitasi karang yang rusak. Kemudian karena ini berhasil dan menjadi perhatian pemerintah, waktu itu Koremap dan LIPI gitu mengasih penghargaan ke saya sebagai peneliti terbaik nasional. Lebih semangat lagi kita penelitiannya, yaitu untuk karang hias yang bisa diekspor. Jadi harapannya tujuan konservasinya, jadi karang hiasnya tidak diambil lagi dari alam. Ini sangat bagus sekali gitu direkomendasikan. Keadaan atau kondisi terumbu karang di Indonesia, jadi sudah banyak sekali laporan bahwa terumbu karang Indonesia itu sangat rusak. Ini menjadi kekhawatiran bukan saja pemerintah Indonesia, namun dunia sangat khawatir atas kerusakan terumbu karang. Di samping tujuan tadi untuk konservasi, rehabilitasi, dan sekarang ini karang hias hasil budidaya itu bisa dimanfaatkan untuk ekspor, pemenuhan ekspor. Jadi kita tidak tergantung lagi dari alam. Kalau kita terus-menerus mengambil karang hias dari alam, karena terbatas, ya alamnya terbatas, sementara kita sudah konsen menyelamatkan karang ini sudah rusak juga isu lingkungannya, makanya kita optimalkan ke depannya karang hias itu tidak berasal dari alam lagi. Nah itu sekitar 2 tahun ke depan itu tidak, memang undang-undangnya tidak dibolehkan lagi pengambilan dari alam. Jadi memang kita harus berkonsentrasi mengoptimalkan karang hias itu berasal dari hasil budidaya. Jadi karang hias kalau diambil dari alam itu memang isu kerusakannya pertama kali dibutuhkan skill nelayan mengambilnya. Jadi kalau seandainya nelayan pengambilannya tidak punya skill, jadi kemungkinan besar karang yang bukan target pengambilan mengalami kerusakan juga gitu. Kemudian karang yang alami itu, yang dari alam itu pasti tidak punya substrat. Substrat maksudnya substrat buatan. Karena budidaya itu untuk membedakannya itu kita harus kasih tanda salah satunya substratnya, substrat buatan. Nah, namun karena penerbangan atau transportasi mahal, diharapkan substratnya yang lebih ringan gitu. Di samping itu yang budidaya ini juga mempunyai tagging. Tagging itu yang ada nama karangnya, kapan penanamannya, perusahaannya apa gitu. Jadi kita sudah membuat juknisnya agar karang hias budidaya ini tracking asal usulnya jelas gitu.
persiapan itu pertama kali membuat substrat seperti ini. Ini ukurannya anakan itu biasanya kecil sebesar ini. Kalau indukan biasanya dia 10 cm lebih besar. Karena kalau seandainya karangnya tumbuh tinggi, dia akan ada beratnya, jadi bisa miring-miring gitu. Kalau indukan, kalau anakan ini sudah cukup ukurannya. Jadi pertama kali yang penting itu ini tidak semuanya semen, harus dicampur dengan batu apung yang ringan. Karena kalau seandainya berat, pasti akan kena biaya transportasi yang lebih mahal dibandingkan dengan yang ringan, yang lebih ringan. Gitu. Nah, kemudian yang perlu dipersiapkan adalah tagging. Tagging ini adalah kapan kita menanam yang lingkaran ini, kapan kita bulannya, kapan kita menanam. Ini bulan 1 sampai bulan 12. Ini nama jenis karangnya Montipora SP. Ini fragmen yang indukan keberapa, kemudian jumlah fragmennya yang keberapa gitu, berapa potongan. Sampai sekarang itu sudah 921 potongan gitu. Dari tempat bak penampungan dari setelah panen, aklimatisasi. Jadi kembali lagi kayak yang tentakel dia kembali muncul lagi. Setelah itu baru kita pindahkan ke bak karantina yang ada lampunya gitu. Di ruangan karantina sudah yakin kita karangnya tidak berpenyakit, sehat semuanya. Baru kita pindah ke ruangan persiapan ekspor. Di sini ada beberapa akuarium juga. Jadi bak karang-karang yang siap ekspor. Ini karang-karang jenis-jenis yang terpilih, yang mewakili yang bagus-bagus warna-warnanya. Kita mempertahankan warnanya dengan memberikan lampu sehingga muncul warna-warna yang bagus. Merusakan habitat di lingkungannya karena pengambilannya ada yang dicongkel dengan besi, jadi pecah substratnya, dan pecah juga bisa patah juga karang yang lain selain yang target yang diambil. Yang kedua, kalau ini terus menerus sementara kemampuan tumbuh karang alam itu kan lambat gitu. Nah, jadi ini bisa menghilangkan populasi jenis karang yang menjadi target dalam perdagangan. Bisa populasinya hilang, bisa habis. Nah, ini yang kita khawatirkan. Nah, apalagi jenis-jenis karang yang warnanya bagus, populasi di alamnya memang terbatas gitu. Ini biasanya diburu. Nah, ini yang menjadi target kita, bagaimana kita memperbanyak karang yang terbatas populasi di alam sementara warnanya bagus dan harganya mahal. Jadi ada beberapa cara budidaya karang hias berdasarkan tempatnya. Yang pertama itu tempatnya di laut sendiri, di laut. Ini agak sederhana, kita hanya menyediakan rak besi, kemudian kita susun di situ, punya substrat buatan juga ditempelkan. Ini namanya budidaya secara in situ. Ini kita tidak memikirkan kualitas airnya karena airnya langsung dari air lautnya, jadi tinggal mencari lokasi yang cocok. Nah, beda dengan metode yang kedua yaitu ex situ, yang tidak terputus dari air lautnya, tidak langsung di air laut. Ini biasanya menggunakan bak semen atau bak plastik atau akuarium. Nah, ini kita sudah punya skill bagaimana manajemen kualitas airnya yang kita perhatikan. Ini namun kualitas kebersihan atau kompetisi dengan alga atau biota lain itu bisa kita kontrol kalau dengan yang ex situ. Kemudian yang ketiga, metode yang ketiga ini untuk menjawab metode pertama dan kedua yang tidak bisa
berhasil sampai saat ini, yaitu untuk jenis karang yang polip besar namanya. Polip besar ini memang laju pertumbuhannya lambat, ini yang warna-warni yang jadi target di alam pengambilan, sementara populasinya sedikit. Nah, ini tugas kita sebagai peneliti ke depannya adalah secara seksualnya. Jadi kita melihat berapa banyak telurnya yang berhasil mereka keluarkan. Kalau seandainya tantangannya kita berhasil menjaga telurnya sampai dewasa semuanya, misalnya 500 telur kita pelihara di akuarium ini berhasil semuanya, ini sangat bagus sekali gitu. Jadi nanti analisa ekonominya, analisa budidaya ini apakah secara ekonomi menguntungkan, namun secara konservatif ini sangat bernilai sekali gitu. Karena sampai saat ini untuk fragmentasi atau transplantasi belum berhasil gitu. Ajakan saya kepada masyarakat pelaku budidaya karang hias, mudah-mudahan mereka tetap semangat memenuhi guideline atau petunjuk teknis yang sudah kita sampaikan dan kita anjurkan, karena rutin kita akan melakukan inspeksi 2 tahun sekali. Jadi kalau seandainya 2 tahun sekali tidak mengikuti aturan, jadi perusahaan pekerjaan bisa malah bisa tidak diberi izin usaha. Mudah-mudahan tetap semangat, kita pendapatan kita karena ini sumber pendapatan sama-sama kita jaga. Nama saya Iketut Sukandi. Saya sebagai pengusaha di bidang budidaya karang hias. Kalau ditanya seberapa serius, yang jelas saya sangat serius karena saya memulai budidaya karang hias ini dari tahun 2005 sampai tahun sekarang ini. Yang saya kerjakan ini jenis-jenis yang apendik 2. Jadi mengikuti regulasi aturan dari pemerintah. Jadi semua apa yang ada aturan dari pemerintah itulah yang saya ikutin sampai hari ini. Kami adalah binaan dari pemerintah untuk membudidaya karang hias ini. Kalau kerjasama tidak ada. Jadi yang jelas saya mengikuti aturan-aturan sesuai yang diarahkan sama pemerintah. Tentang konservasi, yang jelas kami sangat mendukung program-program pemerintah tentang konservasi. Contoh, saya sudah pernah melakukan konservasi di wisata Underwater Bangsering, Banyuwangi. Ya, saya melakukan dengan kegiatan Ibu Presiden, melakukan penanaman karang hias. Kami yang mensupport bibit-bibit dari kami, semua kami yang memberikan untuk dilakukan restocking di Underwater Bangsering. Kami ada kerjasama juga dengan kelompok-kelompok nelayan masyarakat yang di sekitar kami. Jadi sangat dirasakan manfaatnya sama masyarakat. Kalau negara Eropa, Amerika, Asia, jadi hampir ke semua negara bisa kita kirim. Tergantung permintaan dari customer negara mana. Nah, untuk teman-teman semuanya yang ada di Indonesia mungkin ingin melakukan usaha seperti saya, intinya kerja budidaya karang hias ini bisa menjaga lingkungan. Tata caranya karena ada aturan-aturannya, tidak asal menanam, jadi ada aturannya dari pemerintah dan itu yang sangat penting untuk tidak merusak ekosistem. Dan satu lagi yang saya perlu sampaikan, jadi untuk budidaya karang hias ini hampir semua jenis yang ada di laut Indonesia bisa dibudidaya dan kami sudah membuktikan hasilnya sudah bisa dibudidaya hampir semua jenis.
Saya sudah jadi pembudidaya sekira dari 2011. Ya, jadi kurang lebih 12 tahunan lah sampai sekarang. Tugas-tugas kami untuk membudidayakan karang hias, ada satu pemilihan bibit, terus kedua sterilisasi, ketiga kita mulai tanam. Besoknya kita diturunkan ke laut. Itu untuk perawatan-perawatannya. Kami selaku karyawan, kenapa tertarik dengan pembudidayaan karang hias? Karena perusahaan kami membudidayakan karang hias itu, dan itu menjadi sebuah tantangan bagi saya sebagai seorang karyawan. Keunikannya serta warna yang menarik untuk dibudidaya, dan harapannya kita bisa melestarikan alam untuk anak cucu kita di masa depan. Kesulitan saya dalam membudidaya karang hias ketika cuaca seperti ini, seperti bulan 8 ini, ombak besar, air keruh. Jadi itu yang menjadi kesulitan-kesulitan kami dalam perawatan. Untuk masalah teknis pembudidayaan karang hias, kita dapat arahan dari instansi terkait, dan ada pembina kami dari BRIN, itu Bapak Opri Johan. Pak Opri membimbing kita supaya patuh terhadap aturan-aturan yang sudah diberlakukan pada perizinan kita untuk membudidaya karang hias. Semoga kita bisa melestarikan laut kita untuk masa depan anak cucu kita. Mari kita masyarakat bersama kelompok-kelompok nelayan yang ada di sekitar sini ataupun seluruh Indonesia, kita bisa membudidayakan karang hias dan melestarikannya untuk masa depan kita. Hingga saat ini, pemanfaatan karang hias sebagian masih bersumber dari alam. Karena sifatnya yang memerlukan waktu tumbuh lama, teknologi budidaya karang secara transplantasi inilah yang dapat direkomendasikan untuk karang kelompok pertumbuhan cepat dan sedang. Saat ini, untuk menggantikan pengambilan karang hias dari alam, para ilmuwan masih melakukan pengkajian lebih lanjut tentang potensi budidaya secara seksual, terutama untuk karang polip besar pertumbuhan lambat, supaya pemanfaatan karang dapat dilakukan di masa depan. Agar tetap lestari, maka perlu ekstra kehati-hatian dalam pemanfaatan karang hias dari alam, juga lewat pengaturan dan pengawasannya yang ketat. Karena belum semua jenis karang hias berhasil dibudidayakan.